Oke, halo semuanya, selamat datang di Ekonosai. Tempatnya mahasiswa ekonomi nongkrong sambil bedah kebijakan publik. Bareng gue Arya yang bakal jadi host kalian selama 30 menit ke depan. Hari ini kita kedatangan tim lengkap nih buat bahas dua isu yang lagi hangat banget, yaitu ada makan bergizi gratis alias MBG dan optimalisasi koperasi desa atau KOPDES. Oke, kita sambut dulu ada Mbak Najila, Mbak Reva, Mbak Lala, dan Mas Tommy. Oke, nggak usah pakai lama ya, kita langsung masuk ke menu utama. Yang pertama MBG. Gue mau ke lu dulu nih Mbak. Kebijakan makan bergizi gratis ini kan masif banget ya skalanya. Kalau dari kacamata ekonomi makro atau kebijakan publik, sebenarnya apa sih core atau inti yang mau dikejar? Nah, bener banget ya. Jadi kalau kita bahas MBG, jangan cuma bayangin bagi-bagi nasi kotak nasi ya. Dari sisi ekonomi, ini sebenarnya investasi jangka panjang untuk human capital atau modal manusia. Kita mau memutus rantai stunting dan meningkatin produktivitas kognitif generasi masa depan. Secara agregat, dalam jangka pendek, ini itu memicu government spending yang besar banget. Ribuan triliun rupiah itu berputar jadi di sirkulasi ekonomi bawah karena bahan bakunya diambil dari petani, peternak, dan UMKM lokal. Jadi ada efek peganda atau multiplier effect yang langsung terasa di sektor real. Itu saja. Oke Pak, berarti tujuannya kan nggak cuma bikin kenyang ya, tapi menggerakkan ekonomi lokal juga. Nah, ngomongin soal ekonomi lokal dan rantai pasok ini, pasti erat banget kaitannya sama kelembagaan di desa. Betul nggak Mbak Rev? Ya. Gimana peran koperasi desa di sini? Nah, pas banget Mas. Disinilah koperasi desa atau KOPDES harusnya menjadi panggung utama. KOPDES itu kan badan usaha yang asasnya kekeluargaan. Jadi mereka lah yang tahu kondisi petani dan peternak di daerahnya mereka sendiri. Harusnya KOPDES itu bertindak sebagai agregator atau pengumpul hasil panen. Jadi vendor-vendor program MBG gak usah beli telur atau sayur di pasar yang ada di kota. Nah, mereka wajib beli lewat KOPDES tersebut. Nah, ini bakal menghidupkan kembali fungsi koperasi yang seringkali mati suri dan cuma dianggap alat pinjam uang doang. Mbak, jadi sinkronasi yang canggih banget ya. MBG sebagai pembeli siaga atau ready buyer dan KOPDES sebagai pemasoknya. Tapi Tom, sebagai analisis ekonomi di kelompok kita, kamu melihat ini bakal semulus itu gak di lapangan? Silakan pendapatnya Mas Tom. Nah, ini dia teori MBG dari Mbak Reva dan Nabila. Sebenarnya tuh keren banget, cuman di atas kertas. Tapi realitanya kita harus analisis dari sisi supply side dan efisiensi anggaran. Pertanyaannya, apakah KOPDES kita sanggup untuk memenuhi kapasitas manajemen dan modal untuk menyuplai bahan baku secara konsisten? Kalau KOPDES-nya belum mandiri, yang ada malah terjadi bottleneck atau kemacetan pasokan. Akhirnya harga pangan lokal malah bisa melonjak secara drastis jika permintaan mendadak tinggi.
sementara produksinya segitu-segitu aja. Belum lagi resiko kebocoran anggaran atau ketidaktepatan pasar pabrik. Distribusi logistik ke daerah 3T, yaitu tertinggi, terdepan, dan terluar. Itu biayanya sangat mahal. Bisa-bisa ongkos kirimnya lebih tinggi daripada harga makanan tersebut. Jadi klasik ekonomi problem ya, antara efisiensi versus keadilan distribusi. Nah, ngomongin soal resiko kebocoran dan kapasitas kelembagaan ini hanya udah mulai senggol-senggol aturan nih. Nah, gimana kalau dari perspektif hukum, celah apa yang harus diwaspadai di antara hubungan MBG dan Kopdes ini? Monggo Mbak Lala. Nah, ini teman-teman ekonomi, sebagus apapun kebijakannya, kalau aturannya nggak kuat ya bakal jadi makam-makam putih korupsi. Masalah pertama soal beli-beli barangnya. Kalau Kopdes langsung ditunjuk menjadi pemasok tapi syarat hukumnya nggak jelas, itu akan melanggar prinsip transparansi. Padahal hukum kita kan sampai benar soal itu. Nah, masalah kedua soal status hukum Kopdesnya. Banyak banget kan koperasi desa yang urusan administrasinya itu masih berantakan, bahkan belum legal. Jadi kalau mereka langsung dipasrahin bagian dana besar untuk program MDG, rawan banyak terjadi masalah urusan admin. Nah, ujung-ujungnya bisa keseret ke ranah pidana. Serem juga ya. Berarti niat baik ekonomi harus dikunci pakai kepastian hukum. Gak bisa asal jalan ya berarti. Betul. Maka kesimpulannya program MBG yang bikin Kopdes waktu ini sebenarnya langkah yang keren untuk meratain kesejahteraan. Nah, tapi syarat utamanya dari awal tata kelolanya itu harus benar dan akurat. Aturan buat jadi vendor emang harus merangkul operasi, tapi urusan tanggung jawabnya itu harus dijaga ketat. Jangan sampai program ini malah jadi cuman jadi ladang bansos di Mantap banget nih. Jadi diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata kita ya. Antara ekonomi dan hukum itu kayak dua sisi mata uang, dan bisa dipisahkan kalau mau bikin kebijakan publik yang berdampak nyata. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadila, Mbak Eva, Mas Tommy, dan Mbak Lala atas insight-nya yang tajam banget dari ini. Dan buat kalian yang dengerin, semoga dapat pencerahan baru ya buat tugas kuliah atau sekedar bahan diskusi di tongkrongan. Gue Arya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ekonosek berikutnya. Bye.